Oke, jadi yang pertama, bagaimana kalau kita masih bingung dalam memilih tema penelitian? Yang pertama, saya sarankan adik-adik sekalian buka jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Itu yang pertama. Caranya gimana? Gampang. Sekarang mah mudah. Paling sederhana adalah kalian buka Google Scholar. Kalian buka Google Scholar, kemudian kalian cari, kalian ingin temanya tentang apa sih? Misalnya tentang akuntansi. Atau kalian pengen pengen tahu penelitian Pak Eko Setianto tuh ada apa aja sih di Google Scholar? Kalian buka, cari Eko Setianto Unas Pasim. Nanti ada penelitian-penelitian saya di situ. Kalau pengen misalnya teh apa saja sih yang diriset sama Pak Eko. Kalau kalian punya tema sendiri, misalnya kalian pengen tema tentang audit, tinggal cari di Google Scholar. Misalnya teh jurnal audit misalnya gitu. Atau terhadap audit misalnya, nanti muncul jurnal-jurnal yang judulnya terhadap audit. Jadi mudah sekarang. Nanti dari situ kalian akan menerima beberapa judul. Salin dulu sama kalian. Salin. Misalnya ambil berapa? 5. Kalau saya dulu 60, saya baca jurnal. Katanya Novi 100 ya. Kalau saya sih baru 60 gitu ya. Oke, saya waktu baca 60 jurnal, tidak saya baca semua. Tidak saya baca semua. Yang pertama, saya bikin table. Saya bikin tabel. Isinya apa? Tabel sebelah kiri tulisannya nomor. Di sebelahnya tulisannya judul. Di sebelahnya lagi pengarangnya apa? Siapa? Di sebelahnya lagi variabel X-nya apa? Di sebelahnya lagi variabel Y-nya apa? Jadi kalau variabel X-nya ada 2, masukin aja di variabel X yang tadi. X1, X2. Variabel Y-nya apa? Kemudian saya bikin lagi si pinggirnya, metode penelitiannya apa? Pinggirnya lagi, alat yang digunakannya apa? Apakah menggunakan SPSS atau apa? Dan yang terakhir, kesimpulannya apa? Sebelum yang terakhir, biasanya saya masukin lagi jurnalnya apa? Fungsinya buat apa? Jadi nanti saya langsung bikin buat daftar pustaka. Gitu. Jadi saya baca 60 jurnal, tidak saya baca semuanya. Apa yang saya baca? Cukup judul dan abstraknya saja. Capek kalau baca semuanya. Sekarang satu jurnal 15 sampai 20. Berarti kalau 100 saya harus baca 100 kali 100 kali 15 udah 150 halaman. Mending baca abstraknya aja. Salin ke situ. Nanti dari situ kalian bisa melakukan analisis. Oh, saya kayaknya tertarik yang ini. Caranya bagaimana? Satu, tadi cari yang hasilnya berlawanan. Cari yang kesimpulannya terdapat inkonsistensi. Cari yang hasilnya terdapat ketidakkonsistenan. Maka itu akan menjadi fenomena yang pertama. Menjawab pertanyaan yang kedua tuh. Langsung dapat. Fenomena pertamanya adalah inkonsistensi pada penelitian terdahulu. Kemudian fenomena keduanya baru buka teori-teori atas tadi judul yang mau kita ambil. Sesuai enggak dengan kondisi di lapangan? Kalau sesuai dengan kondisi nyata. Dapatnya dari mana? Data. Bisa primer, bisa sekunder. Data. Ingat, informasi adalah data yang dimanfaatkan. Jadi tidak semua data itu informasi, tapi informasi sudah pasti data. Jadi mainnya data ya. Tadi tips yang pertama dan yang kedua udah didapetin tuh. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika judul kita ditolak oleh dosen pembimbing ataupun jurusan terima kasih? Kan tadi udah baca 60 jurnal. Kasih lagi aja judul yang lain. Makanya saya kalau menghadapi pembimbing, saya kasih dulu satu, tapi sebenarnya di yang saya bawa udah bawa 5 judul. Jadi begitu yang satu ditolak, Bu, kalau yang ini bagaimana? Ditolak lagi, kasih lagi Bu yang paling dosen, ini anak udah siap banget ya katanya.
tolak, ngasih lagi, tolak, ngasih lagi. Tapi kalau kalian bawa cuma satu, tolak, nanti balik lagi 3 minggu kemudian. Kapan mau lulusnya? Kecuali kalian santai, udah saya mau dibayar sama orang tua, rek 8 tahun juga nggak apa-apa. Aduh, kalau saya mah sayang. Kalau saya mending nyari beasiswa 2 tahun dibayarin sama orang daripada nyusahin orang tua. Kalaupun dibayarin orang tua, berarti harus secepatnya lulus biar tidak memberatkan orang tua. Apalagi kalau kita nyari uang sendiri, daripada buat ngebiayain terus buat kita jalan-jalan skripsi ngadepin dosen bolak-balik ditolakin judul, mending bawa pacar jalan-jalan ke bioskop nonton sama ngajak makan. Apalagi kalau udah jadi istri, mending ngasih makan istri sama anak kalau saya gitu. Jadi gitu, jadi kita think smart. Planning, organizing, activating, and controlling yang digunakan. Bagaimana menciptakan strength, weakness, opportunity, and treatment. Bagaimana menciptakan kekurangan kita menjadi kelebihan kita. Jadi yang harus dipahami, jangan cari kelebihan kalian. Cari kekurangan kalian. Kekurangan saya apa? Contoh saya, kekurangan saya mah saya banyak omong. Saya cerewet. Kemudian saya cari cara bagaimana menciptakan kekurangan saya menjadi kelebihan saya. Banyak baca buku, baca jurnal, baca manga, baca komik, baca cerita horor, saya baca semuanya, saya lahap. Sehingga apa? Saat saya berbicara, saya bukan omong kosong. Saat saya berbicara, saya berdasarkan pengetahuan, berdasarkan pengalaman, berdasarkan buku, berdasarkan teori. Sehingga omongan saya bukan omong kosong. Kalau kata anak slanker, karena dulu saya pernah jadi anak slanker, tong kosong nyaring bunyinya. Sayang, gandeng, berisik, nggak ada isinya. Jadi biasakan berbicara yang ada hikmahnya. Satu lagi, yakinkan apa yang kita bicarakan mudah-mudahan bermanfaat sama orang lain. Jadikan itu sedekah kita. Yakinkan apa yang kita sampaikan, kita tidak akan rugi karena Tuhan, Allah pasti akan membalas kepada kita. Jadi saat kalian berhadapan dengan pembimbing, yakinkan diri kalian. Saya sudah mensedekahkan diri saya, uang saya, ongkos untuk menghadapi pembimbing, untuk dapat apa? Untuk dapat ilmu. Berarti saya dikasih pengalaman. Kalau saya ditolak, berarti saya diajarkan mental, agar mental saya kuat. Kalau saya ditolak, berarti saya diajarkan untuk bekerja keras. Kalau saya masih ditolak, saya masih diajarkan dan diberi kesempatan untuk belajar lagi. Jadi jangan baper, jangan down mentalnya. Itu. Yakinkan bahwa nanti kita akan mendapatkan yang terbaik. Karena Allah, Tuhan yang Maha Esa, tahu kapan waktu yang terbaik buat kita. Gitu. Dan satu lagi, jangan terus ngebahas, kamari masih ibu ya teh, saya teh nolak wae. Jangan. Mungkin waktu itu si ibu nolaknya karena apa? Udah pusing ngadapin mahasiswa yang lain yang lagi rudat misalnya teh. Pas kamu datang di waktu yang tidak tepat. Gitu. Terus jangan salah, saya pernah menghadapi pembimbing. Saya janjian jam 9 pagi. Saya tunggu di kantornya. Saya baru diterima jam 9 malam. Jam 9 pagi baru diterima jam 9 malam. Apakah saya WA tiap saat? Tidak. Saya WA. Kemarinnya saya WA kata dosennya, ketemu besok jam 9 pagi di kantor. Siap. Saya datang bukan jam 9. Jam 8 saya datang. Saya tungguin. Saya tanya ke satpam, kalau bapaknya sudah ada? Oh, bapaknya lagi rapat. Oh, siap, saya tungguin. Jam 9 dia belum ngasih kabar, jangan langsung di WA. Kasih waktu 15 menit. 15 menit WA. Pak, izin, saya sudah di kantor. Nanti si bapaknya ngejawabnya 15 menit lagi kemudian. Sabar, weh. Dek kumaha deui, bekal we minum sama cemilan. Kalau enggak puasa sekalian. Kemudian nanti bapak, oh ya tungguin saya lagi rapat. Saya berpikir namanya orang rapat. Paling cepat 15 menit, paling lama 3 jam. Maka saya berpikir mungkin si bapak bisa selesai sebelum jam 12 atau paling lama jam 12. Maka saya tungguin. Jam 12, oh ini harusnya biasanya udah selesai. Lewatin 15 menit, WA. Pak, izin, karena udah zuhur, saya mau sholat zuhur dulu. Si bapaknya ngejawab,
Itu mah cepat kalau pas mau jawab sholat mah, oh iya sholat aja dulu. Saya sholat dulu. Begitu udah sholat saya WA, Pak izin mau bimbingan. Aduh saya ada rapat lagi. Gimana? Ya sabar ya tungguan. Sampai jam 3 saya tungguin. Belum ada kabar. Dan itu berulang. Dan akhirnya jam 8 malam. Kok udah di mana? Masih di kantor? Masih Pak. Oh ya ketemu. Begitu ketemu si bapaknya langsung, aduh saya mau bener. Udah ini koreksi sedikit gini 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 gini. Nanti kamu perbaiki minggu depan langsung saya tanda tangan. Ternyata tuh Allah berkehendaknya gimana? Ngasih saya bukan kesulitan. Sebenarnya ujian ketabahan saya sanggup gak menghadapi dosen itu. Gitu. Sanggup nggak? Ternyata Allah kasih kemudahan begitu ketemu langsung ditanda tangan. Kan kayak gitu. Makanya itu bagian kadang kita tidak, yang kita pikir ini dosen kurang ajar banget ya sama saya. Benar nggak? Saya dikerjain gini-gini. Bukan karena mungkin aja dosen tersebut tadi di luar jadwal yang sudah dia tentukan, tiba-tiba oleh pimpinannya, tiba-tiba ada masalah di kantornya yang harus diselesaikan. Karena tadi dosen tidak cuma membimbing satu, dia mengajar yang lain, membimbing yang lain, dan dia mengerjakan kerjaan yang lain. Jadi tadi siapkan mental dulu. Benar. Ditolak judul, pernah saya ditolak judul. Ditolak. Padahal saya belum pernah ditolak sama perempuan, ditolak judul udah 2 kali. Gimana? Itu lebih parah lagi. Dosen kebetulan perempuan, mungkin dia lagi atau gimana, ketemu saya, lihat saya sebel mungkin. Atau mau punya anak lagi, nggak ngerti saya juga. Tiba-tiba begitu saya datang, dipanggil, kok sini? Siap bu, duduk, siap. Begitu duduk langsung, mana ini? Apa ini? Belum juga dilihat judulnya, udah ganti judul. Ya Allah, gini banget. Terus harus gimana? Ya udah, kalau ngeliat kayak gitu, jangan langsung kasih judul baru. Karena itu tidak akan bagus. Oh, ini mah lagi udahlah mengalah aja dulu. Nanti janjian lagi minggu depan. Kan begitu udah sembuh mah geningan. Oh iya yang kemarin teh mana judulnya? Kok ini Bu? Yang kemarin teh ternyata udah bagus padahal saya udah bawa 5 judul di situ. Ternyata judul yang pertama yang kemarin ditolak yang dipakai. Nah, ini jadi saya sebagai dosen tadi saya bilang, saya bukan lebih pintar dari kalian. Saya bukan lebih tahu dari kalian. Bukan. Tapi kebetulan pengalaman dan pengetahuan saya lebih dulu tahu dari kalian. Mungkin kalian belum pernah ngalamin. Semoga saja tidak kebayang kalau Novi nanti S2. Ini Novi calon penerus saya nih, Magister Akuntansi Unpad keterima kemarin. Ya, Via? Jadi alhamdulillah salah satu member dari tim direction community ini keterima di Magister Akuntansi Unpad. Jadi sering konsul sama saya, padahal dia mah pintar sih sebenarnya. Gitu. Nanti jangan jangan baperan. Ingat aja pokoknya ya Allah, yakinkan bahwa nanti saya akan mendapatkan yang terbaik. Udah gitu aja. Dan nikmat mah dirasakan bukan di awal. Nikmat yang paling berasa adalah yang di akhir. Semakin kita mengalami kesulitan, nikmatnya semakin kerasa. Dibandingin kalau kita ngerasain nikmat terus, nggak kerasa nikmatnya biasa aja. Tidak menjadi fenomena. Itu untuk pertanyaan dari Citra Tiara ya. Mangga untuk selanjutnya moderator. Ya betul, dan Kak Citra sudah terjawab ya. Mungkin untuk yang tadi ada yang bertanya mengenai tips and trick untuk tidak deg-degan, dan juga ada dari Kang Fardatur Rohmana. Itu pertanyaan mengenai gimana caranya supaya dosen tuh membalas pesan kita gitu kan, apalagi di pandemi dan bimbingan virtual. Ya intinya kita harus sabar gitu kan, kita harus paham kalau ya apa ya, dosen itu tidak memprioritaskan kita untuk cepat lulus. Mereka juga punya kesibukannya tersendiri. Jadi ya kita yang harus memahami mereka gitu. Jadi tadi juga kan dari cerita Pak Eko kalau kita harus sabar mengikuti apa yang mereka lakukan, kita ikuti aja dulu, nanti juga pasti akan ada hasilnya. Intinya itu adalah sabar. Dan untuk tips supaya nggak deg-degan, ya kita harus prepare dulu gitu kan. Kita tuh mau ngajuin ini, ya berarti tadi kan Pak Eko juga udah bilang pas nentuin judul, siapin 5 supaya kalau ditolak sekali masih punya dong yang lainnya kayak gitu. Nah, mungkin ini ada pertanyaan terakhir Pak dari adik Angel Siti Fatimah dari Ahmad Yani. Pertanyaannya, ketika kita menguji menggunakan SPSS, apa datanya boleh disusun sedemikian rupa agar bisa valid?
Atau misalnya menghapus beberapa data. Hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Jika tidak, apa ada tips lain, Pak? Seperti itu pertanyaannya, Pak Eko. Biar cepet ya, waktunya udah ini banget soalnya. Oke, apabila kita menggunakan SPSS, nggak boleh dong kita mainin data, hasil kuesioner kita acak-acak biar valid, nggak boleh. Caranya bagaimana? Yang pertama, mohon maaf nih, kemarin saya dapat kuesioner dari Unjani ya, Novi ya. Kemudian dapat juga dari Pak Imam yang kerja di mana ya, dari salah satu perusahaan, kebetulan kuliah di Unjani juga. Yang pertama, kalau ingin valid, kalau kuesioner, jangan pernah minta nama dari si pengisi. Karena ingat, ada jaminan kerahasiaan. Bagaimana kita bisa menjaga kerahasiaannya kalau belum apa-apa udah minta nama. Tapi minta jabatannya apa. Valid dengan jabatannya. Pekerjaannya apa. Dia laki-laki atau perempuan. Karena nanti laki-laki dan perempuan suka kadang ada perbedaan. Ada emosi yang bermain. Itu. Nama tidak perlu, jabatan yang perlu. Yang kedua, dalam membuat pertanyaan, siapkan pertanyaan positif dan pertanyaan negatif. Jadi kalau pertanyaan positif sangat setuju-nya itu nilainya 5, kalau pertanyaan negatif sangat tidak setuju yang nilainya 5. Caranya gimana? Cuma menambahkan kata tidak. Misalnya kalau kata positif gini pertanyaan positif. Apakah, kan bentuknya pernyataan, kalau kuesioner bukan pertanyaan, bentuknya pernyataan. Saya bekerja dengan baik, itu pertanyaan positif. Maka kalau dia menjawab sangat setuju, nilainya 5 menurut Sugiono. Tetapi kalau pertanyaan negatif, kalian buat pernyataan negatif, kalian buat seperti ini. Saya bekerja tidak baik. Kalau dia menjawab sangat tidak setuju, maka poinnya 5. Padahal kalau diujungkan hasilnya sama. Outputnya nanti nilainya adalah poinnya 5. Bukan sangat setuju atau sangat tidak setujunya. Itu tips dan trik kuesionernya. Maka bisa valid. Karena kalau semuanya pertanyaan positif, kalau saya pernah riset, apabila suatu komunitas, suatu entitas, sebuah organisasi diberikan kuesioner yang semuanya pertanyaan positif semua, itu rata-rata jawabnya dia udah merem aja, pokoknya jawabannya setuju, 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 setuju. Paling ini cukup setuju sama sangat setuju sedikit. Itu kayak gitu. Jadi biasanya muncul ketidakvalidan. Atau kalau pertanyaannya semuanya negatif, dia akan menjawabnya tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju, tidak setuju. Nggak usah melihat pertanyaan, dia udah sambil meremnya tidak setuju, tidak setuju gitu. Makanya harus dikasih tips, yaitu tadi sempilkan satu atau dua pertanyaan yang negatif atas pertanyaan positif. Demikian pula munculkan satu atau dua pertanyaan positif atas pertanyaan atau atas pernyataan yang negatif. Itu tipsnya kayak gitu. Yang ketiga, siapkan 3 pertanyaan atas 1 buah indikator. Siapkan 3 buah pertanyaan atas 1 buah indikator. Maksudnya apa? Jadi saat ada satu pertanyaan tersebut tidak valid, bisa dibuang karena masih ada cadangan 2. Jadi bukan dimainin datanya, tapi dibuang aja datanya. Karena ada pertanyaan lain yang mewakili atas indikator tersebut. Itu boleh. Itu boleh. Yang nggak boleh itu dimainin sama kita. Ah, yang ini menjadi 4, jadi 3, jadi 2, biar valid itu nggak boleh. Jadi siapkan satu indikator 3 pertanyaan. Tapi nanti pas saat masuk di apa? Di yang laporan akhir di bab 4, yang validnya yang kalian masukkan. Tapi jangan diacak-acak sendiri, nggak boleh. Gitu. Itu paling jawabannya. Ya, ada lagi Mangga? Silakan moderator. Sudah semua terjawab pertanyaannya. Terima kasih untuk akan kata di sini yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga jawaban dari para narasumber kita ini menjawab dan membuahkan pencerahan untuk akan kata di sini. Oh, ternyata jalan saya kemarin salah, berarti harusnya kayak gini dan dicoba gitu ya. Nah, paling mungkin dari saya untuk sebelum penutupannya, dari saya ya, moderator, akan membacakan kesimpulan dari webinar dan talk show tadi. Oke, untuk webinarnya, dalam menyusun skripsi, kita harus merenungkan dan berpikir sepenuh hati dengan skripsi yang akan kita buat, lalu dibentuk dengan memerhatikan keindahan penulisan agar jelas dan tidak membuat lelah yang membaca, serta berisikan segala sesuatu fakta yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan teori awal.
Lalu pertama yang perlu kita lakukan untuk menyusun skripsi yaitu menemukan fenomena dengan fokus pada ketidaksesuaian teori atau target dan dapat juga karena adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian atau teori yang sudah ada. Namun lebih bagusnya jika skripsi yang kita buat itu menemukan unsur temuan baru. Kemudian menentukan judul dan menyusun latar belakang. Itu merupakan hal pertama yang memang sebagai cikal bakal dalam kita akan menyusun kan, hal pertama yang harus kita perhatikan. Karena kan tadi juga judul kalau misalnya belum di ACC ya nggak akan bisa lanjut ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, selain itu judul dan menyusun latar belakang itu merupakan hal yang sangat berkaitan. Karena mau berapapun variabel yang digunakan perlu dipahami susunan dalam menyampaikannya dalam latar belakang agar pembimbing ataupun pembaca nantinya tidak bingung dengan skripsi yang kita buat. Lalu hal yang perlu diperhatikan dalam estetika penulisan secara sederhana yaitu memahami margin standar penulisan karena setiap kampus itu berbeda-beda. Penempatan tulisan halaman, jenis huruf dan spasi, cara menentukan sebuah kalimat di akhir titik atau koma, serta jumlah baris dalam satu paragraf. Mungkin itu untuk webinarnya. Dan sekarang untuk tips and trick kesimpulannya yaitu pertama, cari tahu karakter pembimbing atau penguji dari kenalan kakak tingkat yang pernah mengalami. Atau mungkin ya seperti ini, mengikuti seminar-seminar atau webinar atau mungkin pembicaraan yang berbau sidang atau mungkin skripsi. Lalu yang kedua itu saring informasi yang memang kita perlukan. Jadi jangan sampai kita, oh kata A itu kayak gini, bukan berarti di kampus kita itu menggunakan apa yang A itu bicarakan. Lalu yang ketiga ada tetap tenang dan siapkan bahan untuk sidang. Yang keempat saat tegang itu cukup atur nafas dengan 3 tarikan nafas seperti yang tadi Pak Eko sudah jelaskan ya. Lalu ada ikhtiar, doa, dan tawakal. Dan yang terakhir tadi dari Pak Eko, planning, organizing, actuating. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian. Semoga webinar dan talk show yang kita persembahkan ini bermanfaat untuk akan kata di sini yang sedang menyusun atau mungkin sebentar lagi akan sidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada MC. Ya, terima kasih Sania sebagai moderator dan terima kasih juga kepada pemateri kita Bapak Eko Stianto dan para pembicara lain. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih teman-teman semuanya yang bergabung di acara Grand Launching dan seminar Estetika Penulisan Karya Ilmiah Skripsi serta talk show tips and trick menghadapi pembimbing dan penguji. Sekali lagi saya ingatkan untuk pemenang door prize akan kami umumkan 2 hari setelah acara sekaligus dengan pembagian e-sertifikat. Ada juga giveaway yang akan dibagikan yaitu ada 2 buah bolu dari Bolu Bonum dan ada 10 voucher dan 2 buku resep dari Anu Ino Sweet Gallery dan 2 paket kopi dari Baru Berem Coffee dan juga ada 2 buah buku dari Bapak Eko Stianto. Dan kami juga akan mengucapkan terima kasih juga kepada Baru Berem, Bapenda Kota Cimahi, Anu Ino Sweet Gallery, Bolu Bonum, dan juga Ayam Geprek Pangeran, dan satu lagi kepada Universitas Nasional Pasin Bandung. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman SS bukti kehadiran, screenshot bukti kehadiran untuk mengisi Google Form sebagai bukti kehadiran teman-teman semuanya. Baik, terima kasih sekali lagi. Saya beserta founder Reaction Community pamit undur diri. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Mewakili seluruh kerabat yang bertugas, saya Winda Aprianti. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.